Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Widya dari NRP 130 dan 328 atau Kuliah Komunikasi Bisnis KPB. Di sini saya ingin membahas strategi survival McDonald's di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai McDonald's, di sini saya ingin membahas sedikit mengenai COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019, bulan Desember. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Penyebaran yang cepat ini di Indonesia membuat pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 16 Oktober adalah 349.160 orang dengan jumlah kematian 12.268 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 ini di Indonesia sekitar 3,5%. Selanjutnya, saya ingin membahas sejarah McDonald's di Indonesia. Restoran McDonald's pertama didirikan oleh dua bersaudara, yaitu Richard dan Maurice McDonald. McDonald's merupakan restoran fast food terbesar yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat. Dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac. McDonald's hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran tersebar di lebih dari 100 negara, salah satunya Indonesia. McDonald's pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1991 dengan membuka restoran di Sarinah, Tamrin, yang kini sudah resmi tutup secara permanen pada tanggal 10 Mei 2020. Dampak dari adanya COVID-19 ini, McDonald's mengalami penurunan pendapatan periode semester 1 tahun ini. Hal ini disebabkan oleh penutupan dan pembatasan operasional restoran pada masa pandemi COVID-19. Saham McDonald's juga merosot hingga 2,5% dan penjualan secara global juga turun hingga 23,9%. Ketika lockdown dilonggarkan, penjualan McD mulai meningkat dan kerugian diproyeksi akan berkurang. McDonald's juga telah melakukan efisiensi pegawai dan segera melakukan promosi melalui media digital. Kemudian, McDonald's juga berupaya untuk menyederhanakan menu agar bisa didistribusikan pada pesanan online dan drive-thru. Sementara itu, dikutip dari NBC, McDonald's memperkirakan ada sekitar 200 toko di sejumlah lokasi yang akan tutup. Strategi survival perusahaan McDonald's di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. McDonald's Indonesia memberlakukan kebijakan untuk mencegah penularan COVID-19. Pada masa PSBB, McDonald's tidak menyediakan layanan makan di tempat, tetapi dialihkan dengan layanan takeaway, drive-thru, dan pemesanan melalui aplikasi online. Tetapi pada saat new normal, McDonald's menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan seperti pengecekan suhu tubuh pada karyawan dan supplier McDonald's setiap harinya sebelum memulai kerja. Lalu juga memberlakukan kebijakan satu pintu di restoran dan mengecek suhu tubuh pada semua konsumen yang akan memasuki restoran. McDonald's juga menyediakan hand sanitizer untuk karyawan dan konsumen. McDonald's Indonesia juga meningkatkan kebiasaan untuk cuci tangan pada semua karyawan. Selanjutnya, meningkatkan pembersihan di semua titik
yang langsung kontak dengan konsumen menggunakan cairan sanitasi, termasuk self-ordering kios, gagang pintu, meja, kursi, nampan, area penyediaan saus sambal, area tunggu pesanan, area cuci tangan, dan area bermain anak-anak. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.